Shalom, selamat pagi buat kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini yang menjadi renungan untuk kita tertulis dalam Ibrani pasal 6 ayat 16. Ibrani pasal 6 ayat 16 demikian dikatakan. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana kita pernah lihat, jika ada seseorang yang terpilih menjadi seorang pemimpin, tentu dia selalu dilantik dan melakukan sumpah sebelum melakukan pekerjaan yang diserahkan kepadanya. Dengan tangan di atas Alkitab, jika dia seorang Kristen, tentu dia akan mengatakan, saya bersumpah untuk melakukan dan mengatakan kebenaran, dan tidak ada yang lain selain dari kebenaran. Ini adalah bagian dari sumpah yang sah untuk menandakan seseorang memohon kepada otoritas yang lebih tinggi untuk menegaskan bahwa ia akan berkata jujur. Sebagaimana Tuhan yang memanggil Abraham, di mana pada saat dipanggil Tuhan membuat janji kepada Abraham dan meneguhkannya dengan sumpah. Inti dari janji itu adalah bahwa Allah akan memberkati Abraham dengan berkat yang berlipat ganda. Allah datang dengan penuh belas kasihan kepada Abraham yang memiliki latar belakang penyembahan berhala. Abraham tidak melakukan apapun yang layak bagi Tuhan untuk datang kepadanya. Namun Allah tetap datang karena Dia adalah Allah yang penuh kasih sayang dan belas kasihan. Dalam belas kasihannya, Dia telah datang kepada kita melalui Yesus Kristus. Janji Tuhan dijamin dengan sumpah. Sumpah biasanya diucapkan seseorang yang lebih tinggi dari kita. Di pengadilan atau di tempat lain saat pelantikan seseorang, dia bersumpah dengan tangan di atas Alkitab untuk secara resmi menyatakan bahwa seseorang yang berbicara dengan jujur. Ada pengakuan otoritas yang lebih tinggi. Namun ketika Tuhan bersumpah, tidak ada otoritas yang lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Lalu apa yang dapat kita lakukan? Ia bersumpah demi dirinya sendiri. Ia seolah-olah mempertaruhkan seluruh karakternya sendiri. Ia kudus dan benar dan jujur. Karakternya sendiri ditunjukkannya kepada setiap orang. Jika janji itu gagal, berarti Tuhan telah gagal. Namun janji yang diberikan kepada Abraham telah menjadi kenyataan. Kristus Yesus menggenapi janji itu, dan di dunia telah diberkati dengan tawaran keselamatan. Abraham juga membuktikan bahwa janji itu, janji yang disampaikan oleh Allah, benar-benar dia rasakan, karena ia dengan sabar dan taat bertahan dan memperoleh janji itu. Kita tahu Abraham memiliki iman. Iman menuai buah-buah dari janji-janji Allah. Karena tanpa iman tidak seorang pun dapat menyenangkan Allah. Tidak seorang pun dapat menikmati buah dari janji Allah. Sumpah menyelesaikan semua pertikaian. Sumpah mengandalkan bahwa pemberi sumpah berbicara dengan jujur
dan tentu dapat diandalkan. Jadi tidak boleh ada keraguan mengenai kejujuran pemberi sumpah tersebut. Namun manusia bisa salah dan sumpah selalu tidak tulus, karena ada yang tidak taat melakukan apa yang telah ia janjikan itu. Kan tetapi Allah adalah Allah yang jujur, dan sumpahnya menyelesaikan semua keraguan dan pertikaian itu. Janji dan sumpah Allah itu tentu pasti dan teguh. Yesus menuntun kita dalam hidup, yang mengingatkan kita agar tetap taat kepadanya untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Karena Yesus sudah menyatakan bahwa Ia akan melindungi setiap orang yang percaya dan setiap orang yang taat kepadanya, serta akan memberikan apapun yang diinginkan di dalam kehidupannya. Tuhan kiranya menguatkan kita untuk tetap setia dan taat, mengikuti dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, di pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu untuk mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala penyertaan dan perlindungan-Mu yang tetap menyertai dan memberikan kesehatan bagi kami semua. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami hadir di hadapan-Mu untuk bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu yang telah kami dengar, dan mengingatkan kami kembali sebagai orang yang tetap setia dan taat, agar mau melakukan apapun yang Tuhan kehendaki. Karena Engkaulah ya Tuhan yang menjadi sumber segala sesuatu yang kami inginkan dan kami harapkan sesuai dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan, berikan kesehatan kepada kami semua, khususnya kepada seluruh jemaat-Mu yang pada saat ini melakukan pekerjaannya dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi dan sertai, dan berkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan di pagi hari ini, supaya dapat menjadi sukacita di dalam kehidupannya. Dan ingatkan tetap seluruh jemaat-Mu untuk hadir di hadapan-Mu, mau mengucap syukur dan memohon pertolongan-Mu, karena Engkaulah yang dapat memberikan pertolongan kepada setiap orang untuk melakukan pekerjaannya. Ya Tuhan, kami menyampaikan terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan di pagi hari ini, dan kami tetap memohon perlindungan-Mu ya Tuhan. Berikan kesehatan kepada seluruh jemaat-Mu, khususnya kepada saudara-saudara kami dari jemaat-Mu yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan kiranya menyembuhkan mereka dari penyakitnya, agar mereka juga dapat merasakan betapa besar kasih-Mu yang selalu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang datang memohon pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga tetap berdoa buat seluruh majelis-Mu yang melakukan pekerjaan dalam kehidupan setiap hari. Tuhan tetap sertai dan lindungi, dan juga di dalam tugas pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Tuhan berikan kekuatan sehingga seluruh pelayanan yang mereka lakukan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kiranya di pagi hari ini Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan semua aktivitas kita. Shalom.